Akan melanjutkan kajian kita di At-Tadhkirah pekan ke-40 ini tentang hisab. Sebenarnya kalau saya baca, Imam Al-Qurtubi tidak memisahkan secara khusus bab hisab. Sebenarnya dalil-dalil tentang hisab dimulai dari ketika pertama pembahasan padang mahsyar. Itulah hisab. Tentang pembagian catatan amal, itu proses hisab. Timbangan amal, itu juga proses hisab. Di kedepankannya amal-amal kita sampai proses kisos, itulah hisab, proses hisab. Jadi kalau saya simpulkan dalam pembahasan bab ini, Imam Qurtubi ingin menjelaskan hisab itu umum berlaku di padang mahsyar untuk setiap proses, tapi ada hisab yang berlaku khusus. Dalam hadis-hadisnya Rasulullah SAW menjelaskan tentang hisab secara khusus. Maka dalil hisab untuk Al-Quran, dalam Al-Quran itu dalilnya sudah kita bahas kemarin. Dalil hisab itu ya tentang timbangan, catatan kebaikan, kemudian orang yang hisabnya diringankan, itu tentang bahasan tentang hisab. Salah satunya dalam Quran surat Al-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal mithqala dzarrah, seberat biji dzarrah, seberat atom, khairan, kebaikan, yarah akan melihat hasilnya, akan melihat amalnya nanti. Sebaliknya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal keburukan sekecil dzarrah pun, dia akan melihat amal itu. Itu bisa. Perhitungan amal. Nah, dalam bahasan ini Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala membahas hisab secara khusus. Secara khusus. Jadi amal kita akan dihisab nanti semuanya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya dalam bab-bab mulai di padang mahsyar. Salah satu bahasan beliau Imam Al-Qurtubi adalah orang yang pertama kali dihisab adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kita yang pertama dihisab, umat Nabi, umat terakhir tapi dihisab duluan. Dari Ibnu Majah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi Muhammad SAW, nahnu akhirul umam, kita adalah umat terakhir, kata Nabi. Wa awwalul man yuhasabu, tetapi yang pertama kali dihisab. Yuqalu, nanti akan ditanya kita di akhirat nanti, ainal ummatal ummiyata wa nabiyyah, mana umat yang ummi, yang tidak bisa baca dan tulis, umat yang nabinya itu ummi, wa nabiyaha, dan nabinya itu. Maka kata Rasulullah SAW, panahnul akhirunal awwalun, kamilah kaum umat yang terakhir dan pertama. Terakhir tapi pertama. Terakhir karena umat terakhir akhir zaman, pertama karena yang pertama dihisab. Luar biasa kita bersyukur kita menjadi umat Rasulullah SAW. Terakhir tapi dihisabnya pertama. Hadisnya hasanun sahih. Hada hadisun hasanun sahih. Hadis sahih. Yakin betul hadis itu. Di dalam hadis yang lain Ibnu Abbas menyampaikan juga, fatabrujulanal umam antariqatina, nanti di padang mahsyar akan dilapangkan buat kita umat Nabi Muhammad oleh umat-umat Nabi yang lain, tariqona, jalan-jalan kita. Fatamdi gurran muhajjalin min asaril wudu, maka lewatlah yang pertama kali orang yang kelihatan bercahaya. Gurran. Jadi kalau wudu, gurran itu dilebihkan ininya, bercahaya.
sama muhajjalin ini siku. Kalau wudu lebihkan sedikit. Kan? Sampai sini harus sama, sampai pas mandi ini. Tapi lebihkan ke sini. Nah ini kata ulama, ini akan bercahaya nanti di akhirat. Nah, itu yang pertama kali tuh lewat umat Nabi, ininya bercahaya, keningnya dan bercahaya ininya, si tangannya bercahaya, monyong gitu. Dari bekas wudu. Maka wudu itu ada keistimewaannya, terutama ketika musim dingin. Kan sarana nggak kurang wudu kali ini. Ya, nyorocot dari iris. Regudang ge berat pisan. Ternyata keistimewaannya luar biasa di akhirat itu. Ya. Tanam di gurun muhajjalin min asaril wudu. Fataqulul ummah. Berkatalah umat-umat Nabi yang lain, kadat hadhil ummatu an takuna anbiya'a kulliha. Hampir saja umat Nabi Muhammad ini sepertinya umatnya itu menjadi nabi semuanya. Itu saking luar biasa. Itu sama hadisnya juga sahih. Ya, ini tentang proses hisab di awal. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yaqdi bainan nasi yaumal qiyamati bid-dima. Ketetapan pertama di pengadilan Allah nanti di antara manusia pada hari kiamat di padang mahsyar adalah tentang darah, ad-dima, tentang darah. Nanti ketetapan hukum itu yang pertama ditetapkan, satu sholat, dua tentang darah. Dari Imam Nasai juga sama, awwalu ma yuhasabu alaihil abdu as-shalah. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholat. Wa awwalu ma yaqdi bainan nasi ad-dima. Yang pertama kali dihisab, ditetapkan hukumnya adalah tentang darah. Masalah pembunuhan. Kehormatan. Itu yang pertama kali dihisab dan ditetapkan hukumnya. Dalam hadis Bukhari, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, ana awwalu man yajisu yaumal qiyamati baina yaday rahman lil khusumah. Yuridu qissataha bi mubarazatihi wa wasahibuhu salasa min kubari Quraisy. Qala Abu Dzar wa fihim nuzilat hadani khosmani. Jadi kata Sayyidina Ali, aku nanti yang akan pertama kali diputuskan pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang khusumah, orang-orang yang memusuhinya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabi fa yakunu awwalu ma yaqdi bainahum fid-dima, tentang darah. Hal pertama yang ditetapkan ketetapan hukumnya di hadapan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang darah. Wa ya'ti kullu qatilin qad qutila fi sabilillah fa yaqulullahu kullaman qatala fa yuhmalu ra'suhu wa tushhabu ad-awdajuhu damman fa yaqulu ya rabbi sal ada bima qatalani. Jadi nanti yang pertama ditetapkan hukumnya adalah tentang darah, yaitu tentang kasus pembunuhan. Didatangkanlah orang yang dibunuh ketika di dunia sambil dia disuruh memegang kepalanya dengan urat leher yang masih berlumuran darah. Ayahul rasul, atus kamu awdajuhu damman, urat lehernya masih berdarah kalau dia menjadi korban perburuan. Ayahul dia berkata sambil memegang kepalanya. Mungkin yang paling dahsyat adalah kasus pembunuhan Husain bin Ali karramallahu wajhah yang dipenggal kepalanya di padang Karbala ya, oleh utusan gubernur di
dikupah waktu itu. Nah itu pasti akan ya. Kemudian dia berkata, ayahku berkata nih orang yang dibunuh di dunia, ya Robbi sal hada fima qatalani. Ya Robbi, ya Tuhanku, tanyakan kepada si fulan ini, kenapa dulu aku dibunuh? Ayaqulullah ta'ala lahu, maka berkata Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, wa huwa a'lamu, padahal Allah sudah tahu kenapa orang ini membunuh, tapi Allah tetap nanya, fima qataltani, fima qataltahu, kenapa kamu membunuhnya? Ayaqulu, maka berkata orang yang membunuh, Rabbi qataltuhu litakuna izzatu li. Ya Tuhanku, aku membunuhnya karena kehormatan diriku, karena keagungan diriku. Makanya dalam Islam, al-qatil wal maqtul finnar. Hati-hati, jangan bertengkar karena dunia. Kalau bertengkar karena dunia, matinya mati konyol. Al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Kalau masalah dunia, rebut duit, rebut kabogong, rebut mantan, orang rebut itu. Kalau dunia apa nama? Al-qatil wal maqtul finnar. Maka lebih baik mengalah di dunia. Maka kalau masalah dunia. Tetapi kalau masalahnya masalah khusus, seperti apa khusus? Khusus itu seperti kita mendapat kasus-kasus yang cobaan dari Allah, perampokan. Itu beda lain. Bukan al-qatil wal maqtul finnar kalau itu maksudnya kepada qasidus syariah. Maqasidus syariah. Kalau kita berani mempertahankan harta kita, pertahankan sampai mati, enggak apa-apa, sahih hukumnya. Kalau kita berhasil membunuh dia, membunuh penjahatnya, enggak berdosa. Dia orang yang pantas dibunuh. Perampok itu dalam Islam dibunuh dia hukumnya dan disalib. Sama seperti orang Kristen disalib. Salib. Tapi kalau kita takut kita akan terbunuh, menyerahkan harta kita, itu juga tidak masalah. Tidak berdosa. Mending lompat, mending nyerang terus gitu. Ambil. Ambil kalau dibayar ambil, boleh silakan. Tapi kalau mempertahankan itu ijab, kehormatan. Membela istri ketika akan diganggu, laki-laki jahat, itu kehormatan. Beda. Ini mah yang kayak kita yang anak-anak itu sekolah tuh tawuran. Kita sering tawuran, mau parang, mau curi, udah ayeuna, udah SMP, mau samurai tawuran. Tinggi mana kan mana samurai. Udah SMP, ada mana? Ya ke sekolah. Tinggal itu bapak curi kegauhan. Kita al-qatil wal maqtul finnar, mati konyol. Mendingan udah ngelehan, namun berantem perebut galangan sawah. Mendingan ngelehan daripada batasan sawah udah perebut mau pacul silih pacul. Nauzubillahi min dzalik. Dua-duana asup neraka. Sahabat nanya, ya Rasul, yang dibunuh, yang terbunuh masuk neraka wajar dalam hadis sahih. Tapi yang dibunuh itu, yang membunuh bagaimana? Yang membunuh masuk neraka wajar, tapi yang terbunuh kok bisa masuk neraka? Kata Rasulullah SAW, ini Rasul main logika. Yang terbunuh itu karena kalah cepat saja. Kan dia juga sudah punya niat mau membunuh. Cepat kuduluna, jadi dibunuh itu. Sudah punya niat saling membunuh, namanya al-qatil wal maqtul finnar. Jadi mengenai urang parasea, nu neungeul jeung nu diteungeul dosa duanana. Kan parasea nu nanti. Nu teu dosa nu ngelehan. Tos. Mane sini kok duanana.
bok eta teh bok dosa dosa. Kalau sesama muslim, kalau yang diperebutkan masalah dunia, kecuali masalah akhirat beda ayat itu mana. Misalkan saudara kita menghina agama, menghina syariat, kita tegur dia marah, kita melawan, beda. Kita mah lillahi kalimatillah, walaupun jeung sesama muslim, walaupun tetap jangan sampai saling membunuh, kecuali kita di hukum Islam kan kalau kita ketahuan memang itunya kalimat kufur, halal darahnya. Misalkan dia menghina Nabi, orang ditegur, dia menghina Rasulullah, kita tegur, dia udah kufur sebenarnya, udah murtad kan? Walaupun dibunuh juga halal darahnya, udah murtad dia, udah menghina Rasulullah SAW dan melecehkan Nabi, melecehkan syariat, boleh, nggak masalah gitu. Cuma kan jika hukumnya hukum positif, bukan hukum Islam, tetap aja orang di penjara, tidak hukum positif. Maka kalau orang membela diri, mempertahankan kalimat Allah gitu. Nah ini yang pertama ditetapkan adalah kaitan dengan darah dengan pembunuhan. Fayaqulu rabbi qataltuhu litakuna izzatuli, fayaqulu wa ta'ala ta'asta summa la tabki qatlatun illa qutila biha. Dia akan mendapatkan hukuman seperti hukuman pembunuhan yang dilakukannya. Celaka dia. Wala madlamatun dolamaha illa ukhida biha. Atau kezaliman yang lain pada saudara kita, maka kita akan diberikan siksa sesuai dengan kezalimannya, seperti yang sudah kita bahas. Wa kana fi masyiatillahi ta'ala insya'a adzabahu wa insya'a rahimahu. Tapi tetap itu dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuni. Kalau Allah menghendaki juga, Allah akan berikan azab. Ya, ini kaitan dengan ketetapan hukum tentang pembunuhan. Ini ada hadis lagi yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala sami'tu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar nabi kalian bersabda, kata Ibnu Abbas, yatil maqtul mu'allaqan ra'suhu bi ihda yadayhi. Jadi akan didatangkan orang yang terbunuh di dunia dengan masih menggantungkan, dia memegang kepalanya bi ihda yadayhi dengan satu tangannya, mutalabiyan qatalahu bi yadil ukhra. Dan satu lagi dia memegang orang yang membunuhnya. Gitu. Mutalabiyan qatalahu bi yadil ukhra tushabu awdajuhu damman. Sambil urat lehernya masih berlumuran darah. Fayaqulu al-maqtul lillahi subhanahu wa ta'ala, dan berkata orang yang terbunuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hadza qatalani, inilah orang yang membunuh aku wahai Tuhanku. Fayaqulu ta'ala lil qatil ta'asta wa yadhhaba bihi ilan nar, celakalah engkau telah membunuh saudaramu, kemudian wa yadhhabu bihi ilan nar, Allah masukkannya ke dalam neraka. Dan dalam Al-Quran kan orang, kalau kita membunuh seorang muslim sama muslim karena urusan dunia, satu orang membunuh, kita seperti membunuh seluruh penghuni dunia ini. Dosanya seperti itu. Untuk menggambarkan bagaimana dosa membunuh. Tapi kalau kita ingin mendekati pemahaman sejauh mana Allah Maha Ghaffar dan Ghafur, 100 orang pun yang kita bunuh, kalau kita mendekati Allah dan bertobat nasuha, pasti diampuni. Ya, lihat ya perbedaannya ya. Membunuh satu orang muslim seperti membunuh seluruh penghuni bumi. Tapi kalau kita membunuh 100 orang, bertobat kepada Allah dengan sesungguhnya, Allah pasti ampuni. Itu. Jadi memang intinya apa? Jangan menyengaja melakukan dosa.
Ketika sudah kita tahu dosanya, berhenti dari dosa itu, tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, kata Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya kecuali syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kecuali syirik. Kalau kabawa mawat tak berampun. Jadi hadisnya seperti itu, hadis tentang sholat. Nah, lanjut, ini tentang sholat sekarang. Balaghani anna awwala ma yanzuru bihi min amalil mar'i as-shalah. Yang pertama kali dilihat oleh Allah adalah sholat. Fa in qubilat minhu nadhara fi ma baqiya min amalihi. Wa illam tuqbal minhu lam yunzar fi syai'in min amalihi. Jadi yang pertama kali dihisab adalah sholat kita. Kalau sholatnya diterima, maka Allah akan hisab amal yang lainnya, dilihat, diperhitungkan. Mana amal yang lain? Sholatnya sudah bagus, amal yang lainnya dilihat. Untuk mana tingkat derajat dia nanti di surga. Tapi paling lamun diterima, paling tuqbal minhu lam yunzar fi syai'in min amalihi. Lamun sholatnya diterima, Allah tidak ingin melihat amal yang lain. Yes. Apa itu? Kalau sholatnya tepat ruku. Kita dekati pemahamannya. Nah, ini soalnya penting banget. Saya juga ketika baca ini, masya Allah, astagfirullah, istighfar Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala awwalu ma yuhasabu bihin nas yaumal qiyamati min amalihim as-shalah. Yang pertama dihisab adalah sholat. Qala yaqulu rabbuna lil malaikatihi. Berfirman Allah kepada malaikat, unzuru fi sholati abdi. Lihatlah hai malaikat salat hambaku. Atammaha am anqasaha. Dia menyempurnakan salatnya apa menguranginya? Mengurangi kesempurnaannya. Fa in kanat tamatun katabtu lahu tamatan. Namun salatnya sempurna, maka aku akan mencatatnya sebagai salat yang sempurna. Wa in kanat intaqasa minha syai'an. Kalau dia berkurang, mengurangi dari salatnya syai'an, qala unduru hal li abdi min tatawwu'in. Kalau salatnya tidak sempurna, ini rahman rahimnya Allah. Hal li abdi min tatawwu'in, tingali lihat hambaku apakah dia punya salat sunnah tidak, punya ibadah sunnah apa tidak. Fa in kana lahu tatawwu'un, kalau dia punya ibadah sunnah, qala atimmu li abdi faridatahu min tatawwu'ihi. Hai malaikat, sempurnakan amal salat hambaku yang kurang dengan ibadah sunnahnya. Sempurnakan, hitung sempurna karena ibadah sunnahnya. Summa tukhadul a'malu ala dzalika, dan diperhitungkan amal-amal lainnya seperti itu. Itu. Makanya sholat sunnah itu, puasa sunnah itu bukan hal yang sepele. Kenapa kita ngeke sholat qobliyah ba'diyah, sholat rawatib itu, sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, sholat apapun, sholat sunnah, sholat dawamul wudu setelah kita wudu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu kalau dalam waktu yang luang. Itu untuk menambal, memperbaiki sholat-sholat kita yang tidak sempurna. Gitu. Jadi kalau kita tidak punya sholat sunnah, wajib doang, rawan tidak akan mencukupi amal kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Makanya sholat sunnah itu walaupun sunnah, lalu betul sunnah, jangan sampai kita menyepelekan. Duha duha sunnah itu dah. Sunnah iya deh. Memang sunnah, nggak disiksa, nggak dosa, tapi rugi. Kita punya tambalan untuk sholat wajib kita. Itu Allah Maha Rahman Rahim pada kita ya. Itu. Jadi masih memberikan kesempatan. Amma ikmalul faridah minat tatawwu fa innama yakunu zalika. Memang terjadi
bahwa amal-amal fardu itu bisa sempurna dengan kita sering melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Wallahu a'lam. Liman sahaan faridatin falam ya'ti biha aw lam yusil ruku'aha wa sujudaha wa lam yadri qadra dzalika. Orang contoh tidak sempurna salat fardunya. Nih. Lam ya'ti biha. Dia tidak menyempurnakan salatnya. Lam yuhsin ruku'aha, dia tidak membaguskan ruku'nya, wa sujudaha, dan sujudnya. Walam yadri qadraha, dan tidak tahu kadar itu, bahwa ruku sujud itu sangat menjadi tambahan buat kita untuk ibadah sholat wajib kita, ibadah-ibadah sunnah yang lain. Jadi kalau kita tidak sempurna rukunya, tidak sempurna sujudnya, sholat sunnah itu, ibadah sunnah itu menyempurnakan itu. Wa amma man ta'ammada tarakaha aw syai'an minha lam dzakaraha summa dzakaraha falam ya'ti biha amidan wastaghala bitatawwu an ada'i fardihi wa huwa dzakirun lahu fala taqulu lahu faridatuhu tilka min tatawwu. Tapi kalau ada orang yang tidak melaksanakan sholat fardu dengan sengaja, maka ibadah sunnah apapun tidak akan bisa menutupi dosa itu. Betul, ya. Orang sholat zuhur itu, kalau sholat tobat mau diterima tobatnya. Sholat zuhur itu, sholat subuh itu, sholat duha orang getol 8 rakaat. Tapi subuh itu tidak akan bisa. Tidak bisa. Fala taqmulu lahu faridatuhu tilka min tatawwu'i. Tidak bisa sempurna. Jadi bagus sholat farduna karena sunnah itu. Jadi seperti orang pakai jas dan pakai celana. Seganteng-ganteng lah oke, jasnya mahal, ajaran tuh pakai celana tetap kan. Jadi magelo. Yo jasnya yo mahal yo di Amerika 10 juta harganya, tapi kalau pakai celana kan mau mulia mau apa, jadi mulia orang itu enggak bisa mulia, dia akan hina, dilecehkan, diketawakan sama orang. Artinya apa? Enggak ada nilainya. Baju jas mahal itu enggak ada nilainya. Sholat kurang luar biasa hebat fardu, tapi meninggalkan yang sunnah. Meninggalkan yang fardu sunnah kurang daya nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya, jangan sampai. Nah, ini satu lagi rahmat rahim Allah ya. Ini sahih hadisnya juga. Man sholat sholatan lam yakmul fiha ruku'uhu. Barang siapa yang sholat tapi tidak menyempurnakan rukunya, wa sujudu dan sujudnya, wa khusyu'uhu dan kurang khusyuk ya kita. Zida biha min tasbihatihi hatta tatimma. Kurang merasa sholat kurang sempurna. Tahu enggak sujud kita sempurna apa tidak? Dengan 7 anggota sujud yang meletakkan satu. Ustaz Khalid Basalamah menghitung hidung. Sepesek apapun hidung kita, gitu kata beliau. Kalau sama, kalau sujud harus nempel di tempat sujud kita. Maksudku harus nempel, bareng dengan kening, nempel dua ini. Mungkin orang spesek apa sih peseknya masih tetap kena nempel. Jadi ini 1, 2, 3, lutut 4, 5, telapak kaki 6, 7 anggota sujud. Jadi beliau menghitung ini. Ulama yang lain, ustaz yang lain tidak ada yang kadang-kadang tidak menghitung hidung. Tapi kalau pada saat hidung itu harus nempel. Bagian. Jangan ngangkang hidungnya. Unang hidung nempel, pesek, nggak ada alasan. Atau beliau gitu, sepesek apapun orang dia harus nempel ketika sujud. Nah kalau kita nggak sempurna sholat kita karena rukunnya nggak sempurna, sujudnya nggak sempurna, bisa ditambah kekhawatiran kita dengan apa? Dengan zikir setelah sholat, tasbih.
subhanallah 33, tahmid 33, takbir 33, kemudian tahlil 33, boleh 100 atau 70 gitu. Boleh hitungan seperti yang ada isyarat-isyaratnya. Itu bisa mengurangi, menyempurnakan kekurangan dari ruku sujud kita. Tasbih itu gitu. Masya Allah ya. Jadi zaman Ustadz Gojali dulu, Gojali Bandung nih. Dalil asal goblek. Man tarokal wirda fahuwa kirdun. Hadis goler. Man tarokal wirda fahuwa kirdun. Saja meninggalkan wiridan kita monyet. Assalamualaikum. Tapi yang unik ini ilmu, Boleh hukumnya, tapi Rasul tidak mencontohkan. Apa? Berdoa setelah sholat. Rasul tidak langsung berdoa setelah sholat. Beliau sampai zikir saja. Sholatnya ada jeda waktu, bukan setelah sholat. Doanya. Jangan diperdebatkan. Jangan duduk emang hadisnya begitu. Nah, ada isyarat hadis Rasul itu berdoa setelah sholat. Itu kemudian adalah kumpulan ulama mengijtihadkan hadis-hadis yang tidak melarang. Boleh silahkan kalau mau. Hanya Rasul memang tidak berdoa setelah sholat. Apalagi berdoanya berjamaah. Tidak, beliau tidak berdoa berjamaah. Zikir berjamaah beliau tidak. Tapi ada isyarat-isyarat yang dipahami oleh ulama yang berbeda. Tidak masalah, jangan diperbutkan. Tapi jangan menuduh orang yang tidak doa setelah sholat itu orang yang lain tidak. Tidak masalah. Gitu. Assalamualaikum, dikir, masalah dikir dia nggak berdoa seperti ini. Orang-orang Muhammadiyah, Salafi mengamalkan itu. Kita harus paham. Jangan sembarang nuduh, menghujat orang. Ya, jangan. Kita mau, ya nggak apa-apa, silakan. Saya mau berdoa, silakan. Karena nggak ada larangannya juga. Walaupun Rasul tidak melaksanakan itu. Di sholat yang wajib ya. Kalau di sholat yang sunnah, beliau berdoa. Sholat duha ada doa, contoh doanya. Walaupun bukan yang Allahumma inna duha uka bukan doa itu, doa itu. Itu bukan doa sholat duha dalam hadis, bukan. Itu dari ulama. Yang dari Rasulullah ada yang tasbih ya. Kita boleh baca doa yang apa saja doa itu. Jangan terpaku dengan doa itu saja. Doa yang lain. Doa apa saja baca setelah duha yang banyak apa. Semakin banyak kebutuhan, semakin banyak doanya kita. Dan jangan malu untuk berdoa sama Allah. Mengurangi jem kata tangga, minta kata tangga era. Kamu mau loba injem, minjem piring dah, minjem sendok dah, minjem